Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Jadi apa puncanya Indonesia puji Malaysia ni? Nah teman-teman, kalau lu adalah manusia normal dan waras dan bukan korban cuci otak media-media George Soros yang hobinya mengadu domba bangsa kita, lu pasti udah tahu dong penyebab utamanya apa. Karena kalau lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, gak jelas lah, pokoknya gak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu pemikirannya saintifik. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Apa kes ni? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita lihat. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Gengs, belakangan ini dunia maya dibuat kaget. Tanpa angin, tanpa ribut, media Indonesia mulai menyorot Malaysia dengan nada yang lebih positif. Bukan soal sensasi, tapi karena fakta ekonomi yang memang lagi bicara. Ringgit Malaysia menguat, ekspor konsisten, investasi asing deras masuk, dan sektor strategis seperti AI, semikonduktor sampai industri halal berkembang pesat. Yang menarik, perbedaan cara media memberitakan juga ikut disorot. Media Malaysia dinilai lebih sering pakai data dan pendekatan ilmiah, sementara sebagian media kita masih gemar cari kambing hitam dan menyederhanakan masalah. Dari situ, muncul diskusi lebih luas soal kesejahteraan, daya beli, upah, biaya hidup, sampai bagaimana kebijakan dan perencanaan jangka panjang bisa berdampak langsung ke kehidupan rakyat. Intinya, pujian ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi jadi cermin. Negara kecil pun bisa melesat kalau sistemnya rapi, institusinya kuat, dan kebijakannya konsisten. Fakta-fakta ini bikin banyak orang mulai bertanya, kalau mereka bisa, kenapa kita belum? Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Jadi apa puncanya Indonesia puji Malaysia ni? 2025 sebab apa? Rupa-rupanya ringgit kita dah jadi antara mata wang terkuat Asia. Media serantau termasuk Indonesia pun mula beri perhatian bila ringgit Malaysia bukan saja naik konsisten, tapi menjadi antara mata wang paling stabil dan kuat di Asia pada tahun 2025. Bermula tahun ini, ringgit naik 7.68% terhadap US dollar, 12.53% lebih kuat dari rupiah, 11.88% lebih kuat dari Singapore dollar, 6.43% lebih kuat dari yen Jepun. Ini bukan sembang kedai kopi. Ini realiti yang menunjukkan pelabur mula yakin dengan kekuatan Malaysia. Apa lagi yang media Indonesia sebut? Malaysia bukan saja untung dari pelaburan, tapi ekspor kita terus konsisten lebih tinggi dari import. Ekspor bulanan capai RM250 hingga RM580 bilion. Imbangan dagangan stabil dengan surplus RM50 hingga RM120 bilion sebulan. Bila ekspor tinggi, simpanan US dollar negara kukuh dan bank negara tak perlu terlalu masuk campur. Maka ringgit jadi stabil sendiri. Malah dalam tempoh 18 bulan terakhir, Malaysia dah capai pelaburan asing terus tertinggi sejak merdeka. Kadar realisasi projek meningkat dari 70% hingga 85% antara pelaburan terbesar. NVIDIA plus YTL Power membangun pusat AI berprestasi tinggi bernilai RM10 bilion. Pembangunan sovereign LLM Malaysia dan ekosistem AI nasional bahkan disebabkan lonjakan FDI. Pembinaan tumbuh 2 digit sepanjang 2025. Kilang dan zon industri baru naik macam cendawan. Industri semikonduktor bateri, AI dan peranti perubatan berkembang pesat. Malaysia dilihat sebagai destinasi utama pelabur dalam AI dan semikonduktor, teknologi hijau, elektronik dan peranti perubatan. Sebab itulah kadang-kadang kita sendiri tak sedar, tapi negara lain sedang nampak apa perubahan yang berlaku di Malaysia.
Terbukti ringgit mula naik bukan sebab spekulasi, tapi sebab asas ekonomi kita makin kukuh. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Gara-gara apa? Nah teman-teman, kalau lu adalah manusia normal dan waras dan bukan korban cuci otak media-media George Soros yang hobinya mengadu domba bangsa kita, lu pasti udah tahu dong penyebab utamanya apa. Karena kalau lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, gak jelas lah, pokoknya gak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu pemikirannya saintifik. Kenapa banjir besar di sana? Ada Sinar Daily, koran di Malaysia. Karena disebabkan oleh tropical storm, badai tropis Senyar yang membawa angin dengan kapasitas yang luar biasa besar membanjiri Malaysia. The Straits Times, kenapa bisa terjadi banjir besar? Karena ada badai Senyar yang menghajar 10 titik di Malaysia. Lalu ada lagi harian Bernama yang bilang ini terjadi karena curah hujan tinggi yang diakibatkan siklon yang mengakibatkan banjir parah di Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu. Jadi beda banget ya guys, jomplang banget ya. Media lokal di Indonesia cap kaki 5 tentunya ya, sama media-media di negara luar. Okay, isu Malaysia gaduh dengan Indonesia ni kan memang sampai kiamat takkan habis. Dia tak ada siapa yang betul, dia tak ada siapa yang salah. Sebenarnya dua-dua sama je. Dua-dua ego. Malaysia ada ego dia, Indonesia pun ada ego dia. Untuk semua ni dah bergaul dengan orang Indonesia dan orang Malaysia, sebenarnya perangai dua-dua sama je. Memang betul lah, memang betul. Macam adik-beradik sebab dua-dua sama. Orang Malaysia cakap, kenapa media Indonesia asyik keluarkan berita tentang Malaysia je? Asyik-asyik nak bandingkan dengan Malaysia. Padahal Malaysia pasport nombor 3 je. Nombor 2 yang Singapura. Kenapa tak bandingkan dengan Singapura? Orang Indonesia pula cakap, kenapa media Malaysia ni asyik sebut nama Indonesia? Kalau tak sebut nama Indonesia, tak sah hidup, tak lengkap hidup. Sekarang ni kan asyik-asyik nak bergaduh, lagi-lagi dalam threads. Sebelum nak masuk threads, aku kena ready dulu. Aku kena tenangkan fikiran, tenangkan hati. Ready belum nak masuk threads ni? Okay, memang ada orang cakap kita ni gaduh dalam social media je, in real life kita baik. Okay, memang betul. Tapi janganlah lebih-lebih sangat. Buat apa nak gaduh? Kita negara serumpun. Dalam dunia ni tak ada negara lain yang seserumpun macam kita. Korang tahu tak negara lain macam Myanmar, Laos, Thailand, Kemboja, diorang pun ada isu-isu pasal budaya ni juga. Minggu lepas aku call dengan kawan aku dari Myanmar. Kawan tempat kerja lama aku sebab dulu aku kerja office kan. And then kawan Myanmar aku ni tanyalah, oh Syah, sekarang you dekat company mana? Dan aku cakap, oh saya sekarang dah tak kerja oil and gas lah, saya lebih ke content creation. Tapi follower saya banyak dari Indonesia lah. Lepas tu aku cakap, tapi biasalah Malaysia dengan Indonesia ni ada gaduh-gaduh sikit pasal budaya. Lepas tu aku tanya dia, Myanmar ada macam tu tak? Lepas tu dia kata ada. Dia kata orang Myanmar banyak tak puas hati sebab orang Thailand banyak cakap budaya ni daripada negara Thailand. Dia kata makanan kauso itu sebenarnya asal daripada Myanmar. Lepas tu cucuk sanggul yang Thailand pakai itu sebenarnya asal daripada Myanmar juga. Lepas tu dia kata songkran tu sebenarnya asal daripada Myanmar juga, cuma nama lain lah. Dia kata terkenal dekat Thailand sebab Thailand pandai promosikan tourism diorang dekat negara barat. Lepas tu cakap sama. Aku yang excited sebab rasa macam sama dengan Malaysia dengan Indonesia. Itu sebab aku dengar daripada side dia Myanmar. Tapi kalau aku tanya orang Thailand, mesti orang Thailand cakap asal dari negara juga. So aku tahu Indonesia dengan Malaysia ni dalam social media je gaduh-gaduh, tapi bila jumpa depan-depan baik je, hormat each other. Tapi kalau boleh kurang-kurangkan lah, hormat juga dekat social media. 4 orang individu Indonesia yang cuba mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Win Wan Nur terlalu sibuk ya mengurusin hal-hal dalam Malaysia, politik Malaysia, perfilman Malaysia, persepak bolaan Malaysia, semua dia urus. Untuk apa? Mencari nama agar mendapatkan follower. Benik begitu juga ya. Si Benik berhasil mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Kokori ya, seorang YouTuber sendu. Dari YouTuber sendu ke TikToker, menghasut orang-orang Indonesia juga dengan mengatakan Malaysia tidak berperi kemanusiaan. Tapi sayangnya si Kokori gagal. Sekarang muncul individu baru bernama Martin Ruma, mengaku seorang blogger. Coba-coba menghasut sekarang ya, untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia. Ini 4 individu ini nggak berguna semua. Sayangnya ada rakyat Indonesia yang suka berita-berita hoax dengan percaya ya bahwasanya Malaysia ini macam ni. Tak guna ini individu-individu ini. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Kerajaan Malaysia juga sejak dulu banyak bantu Indonesia. Ingat dulu bagaimana Malaysia bantu Indonesia waktu tsunami 2004.
Tsunami di Sulawesi tahun 2018 dulu pun kita bantu. Waktu COVID-19 dulu pun Malaysia banyak bantu bagi peralatan perubatan pada Indonesia. Waktu kapal selam Indonesia tahun 2021 pun Malaysia ada bantu mencari. Banyak sangat bantuan Malaysia pada Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan melawat Indonesia pun sangat disiplin. Mereka hormat undang-undang dan budaya di Indonesia. Sangat berbezalah kalau nak dibandingkan dengan warga asing macam warga Korea, Rusia, Australia yang saban hari melakukan kesalahan di negara kamu. Maka janganlah hanya kerana sukan, politik, perbezaan budaya dan sejarah lampau membuatkan anda langsung tidak melihat Malaysia dari sudut yang positif. Kalau kita boleh mewujudkan suasana positif antara Malaysia dan Indonesia, maka insya-Allah kita akan lebih maju bersama. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan jemput follow sekali untuk lebih banyak video positif untuk Malaysia dan Indonesia. 6 tahun tinggal di Malaysia ngajarin aku, sabar dan disiplin itu bisa dipelajari. Awalnya aku nggak langsung sadar, tapi dari interaksi sehari-hari, aku pelan-pelan ngerasain bedanya. Orang-orangnya ramah, murah senyum, dan terbiasa bilang sorry atau excuse me tanpa rasa gengsi. Pas naik MRT atau LRT saat pulang kerja, aku juga benar-benar belajar soal disiplin di sini. Orang antri dengan tertib, nggak nyerobot, dan nggak dorong-dorongan. Bahkan waktu macet pun kelihatan bedanya. Jarak antar kendaraan dijaga, nggak saling mepet, dan jarang banget dengan klakson yang emosional. Hal lain yang aku perhatiin juga, orang ngerokok di tempatnya, parkir juga tertib, dan hampir nggak ada parkir liar. Bukan karena takut, tapi karena aturannya tuh jelas dan sudah jadi kebiasaan bersama di sini. Menurut aku, hal ini juga nggak lepas dari peran pemerintahnya. Aturan dibuat jelas, fasilitasnya disiapkan, dan sistemnya mendukung masyarakat buat tertib. Jadi disiplin itu nggak dipaksa, tapi dibentuk pelan-pelan. 6 tahun di Malaysia ngajarin aku, sabar itu bukan kalah, dan disiplin itu bukan kaku. Tapi dua hal itu justru bikin hidup terasa lebih ringan di sini, lebih tenang, dan lebih saling menghargai juga. Kalau kamu sendiri gimana? Hal apa yang kamu kagum dari Malaysia? Bisa di komen ya. 8 tahun tinggal di Malaysia, aku baru sadar kenapa orang bisa betah tinggal di sini. Aku, orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Awalnya aku pikir ini cuma soal tempat, tapi semakin lama aku sadar ada hal-hal kecil yang bikin aku terasa hidup itu berbeda. Di jalan raya Malaysia, aku jarang banget dengar bunyi horn mobil, bukan karena jalannya yang selalu lenggang, tapi karena orang-orangnya yang sabar. Di sini, horn itu bukan untuk marah, melainkan hanya untuk saat benar-benar perlu. Hidup di Malaysia juga terasa lebih bersih, bukan karena semuanya yang sempurna, tapi karena masyarakatnya udah terbiasa ngejaga ruang publik, jalan, atau tempat umum dirawat secara bersama. Hidup di sini juga terasa lebih teratur. Yang lebih luar biasanya lagi, orang itu paham giliran, paham aturan dan tahu menghormati orang lain. Budaya berbaris dan bersabar menjadi hal yang udah biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena sabar itu dianggap sebagai adab. Hal yang paling aku sadar selama aku tinggal di sini, orang di sini tuh nggak suka campur urusan orang lain, bukan karena nggak peduli, tapi mereka tuh menjaga ruang. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku selalu tersenyum. Aku bukan seorang bos, tapi di mana-mana aku selalu dipanggil bos. Sederhana, namun itu bikin aku terasa dihargai. Bahkan aku beli TOS saja aku bisa dipanggil bos. Buat aku, ini sih yang buat aku ngerasa diterima tinggal di sini. Kalau kamu orang Malaysia, hal kecil apa yang bikin kamu merasa dihargai dalam kehidupan kamu? Tulis di komen ya. Apa kes ni? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam? Kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita lihat. Korang terasa pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tau. Bukan setahun 2 tahun. Macam mana negara kecil macam kita ni boleh pukul habis negara Arab? Ramai ingat ekonomi Islam ni tentang duit. Padahal kekuatan sebenar Malaysia bukan pada kekayaan sumber, tapi pada sistem, standard dan governance. Kenapa Malaysia nombor 1 dunia? Standard halal Malaysia paling ketat dan paling diiktiraf global. Banyak negara rujuk piawaian JAKIM. Industri kewangan Islam paling matang dan stabil. Bank-bank kita pun jadi benchmark dunia. Ekosistem syariah lengkap dari makanan halal, pharmaceutical, kosmetik, fashion patuh syariah sampai ke pelancongan. Sebab tu indeks GIEI Malaysia ialah 165.1. Arab Saudi di tempat kedua, UAE di tempat keempat, Turki, Qatar, Pakistan, Jordan. Semuanya bawah skor 80. Ini bukan soal kebetulan, tapi hasil binaan sistem konsisten lebih 1 dekad. Dan masa depan makin cerah menjelang 2030. 540 juta anak muda Muslim dijangka jadi pengguna terbesar dunia. Dengan platform dan pengiktirafan global yang kita ada ni, peluang sedang terbuka luas. Halal tech, halal food, syariah fintech, tourism patuh syariah dan industri bernilai trilion dolar. Sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan industri halal terus dijadikan pemboleh utama ekonomi dan dimasukkan ke dalam rundingan perdagangan antarabangsa. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya tuan-tuan? Kekuatan negara ini bukan pada minyak,
tapi pada kekuatan institusi. Negara kecil pun boleh jadi peneraju dunia kalau standardnya mantap, dan Malaysia dah buktikan. Renung-renungkan, isu disiar iktibar tersirat. Sekian saja daripada saya, Fiknizam. Salam luar biasa. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Menurut IMF, Malaysia berada di tangga ketiga negara yang paling kaya dekat Asia Tenggara ni, di belakang Singapura dan juga Brunei. Sementara dekat belakang kita pula ada Thailand dan juga Indonesia. So persoalannya, macam mana dia ukur kekayaan ni? Dia ukur kekayaan ni melalui apa yang kita panggil sebagai GDP per capita. Kita dekat Malaysia sekitar $14,423 ataupun bersamaan dengan 61,903. Dan ini mengatasi Thailand, Indonesia dan purata ASEAN lah. Kalau kita ikut angka kasar, Malaysia juga melepasi purata Asia Pasifik yang menunjukkan ekonomi kita dalam keadaan yang baik lah. Walaupun pengumuman daripada IMF ni boleh dikatakan membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni bukannya calang-calang dekat tempat ketiga, babe. Tapi yang penting untuk kita tahu adalah GDP per capita ni bukan saja ukuran penuh kekayaan rakyat. Dia adalah satu angka yang mana dibahagi jumlah ekonomi negara dengan jumlah penduduk tanpa lihat agihan pendapatan sebenar. Dalam kes Malaysia ni, kita ada beberapa isu lagi lah. Contohnya macam masalah ketaksamaan, jurang bandar dan juga luar bandar, etnik dan juga kelas sosial yang dikatakan masih lagi melebar. Jadi walaupun angka per kapita tu tinggi, ramai rakyat Malaysia yang masih lagi berdepan dengan isu-isu macam ni lah. Dan korang pun ingatkan sebelum ni, ada satu komentator daripada US iaitu Bill O'Reilly yang dia kecam Malaysia lah, bukan sekali tapi dua kali. Dan Bill O'Reilly ni dia menggunakan ukuran GDP per capita. That's why kita tak boleh ambil GDP per capita ni semata-mata untuk melihat sama ada kita betul-betul kaya ataupun tidak. Dia adalah satu angka yang bersifat makro. Dan lagi satu cabaran bagi ekonomi Malaysia ni juga, kita boleh dikatakan bergantung kepada sektor tertentu. Sebahagian besar kita punya kekuatan GDP ni datang daripada komoditi macam minyak dan gas dan juga ekspor elektrik dan elektronik. Kalau harga minyak jatuh ataupun permintaan global merosot, angka GDP ni pun boleh tergelincir dengan cepat juga. Jadi kesimpulannya, ya, kita boleh bangga yang Malaysia ni berada dekat tempat ketiga Asia Tenggara. Tapi kita jangan terlalu selesa dengan angka ni, sebab kita mesti memfokus juga kepada jurang ataupun ketidaksamaan dan pastikan kekayaan tu sampai semua kepada rakyat bawahan. Gengs, daripada sibuk saling menjatuhkan atau terpancing narasi panas, jauh lebih sehat kalau kita belajar dari data dan realita. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan, dan itu bisa jadi bahan evaluasi, bukan bahan emosi. Mari biasakan berpikir kritis, cek fakta, dan jangan mudah terprovokasi. Kritik itu perlu, tapi harus berbasis data dan niat memperbaiki. Karena kemajuan bangsa bukan lahir dari ribut dan saling menyalahkan, tapi dari kesadaran, perencanaan yang matang, dan kemauan untuk belajar dari yang sudah terbukti berhasil.